kita di Jakarta. Ini Partai Demokrat. Dari Partai Demokrat ya. Dan siapa nomor saya presidennya? Oh, tetap di Anies Baswedan. Sama Pak Anies Baswedan. Iya. Anies Pak ya? Siap. Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan ya. Demokrat bakal panggil ya terduga kader yang menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan. Wow, ada apa begitu kan ya, kok dipanggil? Padahal ya 42% katanya para simpatisan, para kader-kadernya yang kemudian ya ingin mendukung Anies Baswedan. Karena satu, yang didukung karena memang ada perubahan dan perbaikan. Kalau kita merujuk pada survei ya dari ya survei dari Burhanuddin Muhtadi begitu di situ begitu. Tapi yang jelas ya ada kemudian kader yang kemudian menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan walaupun dia adalah seorang kader begitu. Artinya mungkin bisa saja Partai Demokrat ditinggalkan oleh para kader-kadernya atau bisa dikatakan sebagai gerbong kosong. Bisa saja seperti itu begitu kan. Karena melihat realitas perkembangan hari ini begitu menunjukkan bahwa ya yang namanya sudah sreg begitu kan ya, sudah cinta kepada Anies Baswedan tidak bisa dengan berbagai apapun begitu kan ya. Karena kalau sudah cinta siapapun tidak bisa dihalangi begitu ya. Dan pada akhirnya dia menyatakan bahwa dukungan kepada Anies Baswedan begitu. Dan bahkan petinggi-petinggi Partai Demokrat marah-marah mereka begitu kan ya. Mengatakan begini, apakah belum move on atau tidak begitu ya. Dalam hal ini begitu kan ya, ini kami juga sepenuhnya sadar ya yang namanya Anies Baswedan ini sudah hampir 1 tahun berada di dalam rumah besar Partai Demokrat. Ya, pasti ada saja kader kami yang masih sulit move on. Walaupun secara nyata Mas Anies ini sudah melakukan pengkhianatan. Ucapan tidak bisa dipegang, manis ya mulutnya, pahit dipraktekkan katanya begitu. Itu sudah komentar-komentar dari netizen dari petinggi Partai Demokrat begitu ya. Tapi kalau kita merujuk pada perkataan ini menunjukkan bahwa seolah-olah ya petinggi-petinggi Partai Demokrat hari ini seolah-olah belum move on terhadap apa yang selama ini ada begitu kan. Kok bisa begitu? Ini politik begitu kan. Candaria santai di situ begitu kan. Kok sikap Partai Demokrat para petinggi-petingginya kok tidak seperti yang lain coba begitu kan ya. Ya mungkin di satu sisi melihat dari ini begitu perbedaannya dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud santai-santai aja walaupun tidak terpilih menjadi cawapres Pak Jokowi pada waktu itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini kok seolah-olah ada sesuatu begitu begitu ya. Ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu ya ini. Cak Jansen, banyak simpatisan Demokrat yang dukung Anies Baswedan. Itu fakta yang terjadi di lapangan, Cak ya. Katanya begitu ya. Kurang menguntungkan kalau Demokrat dukung Prabowo karena ya cocktail ya efek ya nanti akan lari ke Gerindra dan berbahaya buat caleg Demokrat seperti 2019 yang akhirnya begitu kan ya banyak yang tidak masuk ke Senayan ya. Bahkan ini bisa saja seperti itu begitu kan. Karena pada akhirnya potensi dari Partai Demokrat hari ini di lapangan coba bayangkan mau disandingkan dengan siapa begitu kan. Ya sekarang sudah mendukung Pak Prabowo. Ya pada akhirnya yang menjadi prioritas utama, yang menjadi tren utama atau melambung tinggi yaitu Partai Gerindra di situ begitu, bukan Partai Demokrat begitu kan ya. Wajar karena mungkin sudah berpengalaman di bawah pada akhirnya apa yang terjadi begitu kan ya, bisa saja Partai Demokrat jalan sendirian begitu kan ya, walaupun secara tidak langsung dia mendukung dan mendeklarasikan Pak Prabowo tapi di bawah begitu kan bisa jalan sendiri-sendiri begitu kan, karena ruang lingkupnya masyarakat sudah menginginkan Anies Baswedan di situ begitu kan, mungkin agar bisa terpilih bisa saja begitu. Bahkan mereka yang dukung Anies bukan Anies yang meminta mereka dukung Anies. Ya, saran saja mungkin sebutan pengkhianatan diperhalus. Ya, sebab ya bisa jadi sebutan pengkhianat itu yang membuat kader atau simpatisan Partai Demokrat malah menjadi semakin cinta terhadap Mas Anies Baswedan. Betul begitu kan ya. Ternyata belum move on kalau menurut saya pribadi begitu ya. Anies lagi ya yang salah. Ini komentar-komentar netizen. Kenapa kok Anies terus yang disalahkan katanya begitu ya. Padahal kader-kader dari Partai Demokrat banyak yang keluar loh begitu ya. Apa yang dimuharapkan begitu? Untunglah para incumbent begitu kan yang masih ada yang bertahan di Partai Demokrat begitu. Kalau incumbent sudah keluar di Partai Demokrat, saya kira begitu kan ya bisa saja gagal di parlemen begitu. Kita buktikan aja nanti bagaimana nasib Partai Demokrat ini begitu kan ya.
Bahkan ini ya Partai Demokrat begitu ya bakal panggil terduga kader yang nyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Wow, satu persatu begitu kan ya mulai kelihatan siapa yang mendukung Anies Baswedan. Partai Demokrat bakal memanggil terduga kader Demokrat ya dari DKI Jakarta yang masih ya terang-terangan menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Dua orang terduga kader itu bakal dimintai keterangan lebih lanjut atas pernyataan mereka. Wakil Sekjen Demokrat Jansen Stadion menyebutkan PDPP telah berkomunikasi dengan Ketua DPD Kodemokrat ya DKI Jakarta. Ia menyebutkan berkelanjutan atau nasib keduanya akan diinformasikan lebih lanjut setelah mereka dimintai keterangan. Bahkan Wanhor ya dan atau BPOK ya Bapak Demokrat ya Provinsi DKI akan segera memanggil yang bersangkutan dalam video ini, kata Jensen dalam akun sosial medianya begitu ya. Bahkan ini sikapnya begitu kan ya, katanya begitu kan, ini apakah ini kader Demokrat atau tidak begitu. Banyak muncul spekulasi seperti itu begitu. Tapi yang jelas begitu menunjukkan bahwa dia akan pakai seragam Partai Demokrat begitu kan ya. Apakah dia punya KT atau tidak begitu kan ya, atau ngaku-ngaku saja. Maka inilah fakta yang menunjukkan ini semua begitu. Ternyata kalau kita analisis dengan fakta yang ada, dengan survei-survei yang ada dimunculkan oleh Burhanuddin Muhtadi 40% ya para pendukung Partai Demokrat banyak yang kemudian masih ya bersama Anies Baswedan di situ, artinya ya akar rumput mereka sudah mendukung Anies Baswedan kebanyakan itu, banyak yang keluar dan sebagainya begitu. Inilah yang menunjukkan bahwa tren Partai Demokrat hari ini kok bisa saja turun begitu kan. Ya dengan berlabuh dengan Partai Demokrat kita tunggu saja di 2019 bagaimana nasibnya Partai Demokrat begitu ya. Maka inilah menurut saya pribadi Partai Demokrat agak gerasa gerusu sana sini begitu, sehingga apa yang terjadi selama ini begitu kan ya, yang terjadi maka kemudian ya menjadi acuan bahwa Partai Demokrat bisa saja ya tidak masuk parlemen. Kira-kira seperti itu begitu. Bahkan Jansen selanjutnya mengakui dan sadar nama Anies sudah hampir setahun menjadi bagian dari Demokrat ya katanya ya. Bahkan ya sehingga dia menyadari masih ada bagian kader yang masih belum move on. Namun ia kembali mengingatkan atas apa yang dilakukan Anies sebagai sebuah pengkhianatan. Anies lagi nih disalahkan. Ada apa begitu? Dalam hal ini Anies meminang ya Ketua PKB Mohaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapres yang menurut Demokrat dilakukan tanpa sepengetahuan dan sepersetujuan Demokrat yang kala itu masih berada dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan. Secara nyata Anies ini sudah melakukan pengkhianatan dan ucapannya tidak bisa dipegang. Anies mulutnya manis di mulut ya, pahit dipraktekan katanya begitu ya. Bahkan Jansen selanjutnya mengatakan Demokrat selalu melalui keputusan Majelis Tinggi Partai ya MTV sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Demokrat sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto ya. Ini yang menjadi catatan penting, apakah nanti begitu ya peran penting dari Partai Demokrat di bawah akan bisa memenangkan Prabowo, itu satu begitu. Bisa saja ya dalam kalkulasi politik hari ini bisa saja Partai Demokrat ya hanya ikut-ikutan saja begitu kan. Malah lebih fokus pada caleg-calegnya yang ada di bawah begitu, sehingga kurang ya pergerakan dari Partai Demokrat sudah terlambat untuk mendukung Pak Prabowo begitu, karena sudah saatnya sekarang ini lihat saja ya cawapres saja masih bulat siapa mereka begitu kan ya. Apa yang harus kita lakukan kalau memang jadinya adalah Pak Ganjar cawapresnya begitu? Ya masih menurut saya pribadi ya itu aja begitu kan ya. Dan saya yakinnya Partai Demokrat ini akan akan turun begitu kan ya, baik di parlemen dan elektabilitasnya begitu. Sebelumnya ya sebuah video beredar di masa media sosial. Dalam video berdurasi 20 detik itu terlihat dua orang yang diduga merupakan kader Demokrat dan mengaku masih mendukung Anies Baswedan sebagai capres di 2024. Sudah pasti di situ begitu kan mendukung Anies Baswedan atau Anies Caimin di situ. Bayangkan begitu kader Demokrat yang sudah tahu-taunya mendukung Pak Prabowo dan mendeklarasikan Pak Prabowo, tiba-tiba kadernya banyak yang mendukung Anies Baswedan begitu. Gimana begitu kan? Apa yang salah begitu kan? Ya, sebenarnya inilah negara demokrasi, tapi etika politik itu penting begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.